Gitu aja. Jangan kalau berdebat sama orang kepercayaan, tidak usah ngeyel. Oh ya, kan ngeyel tidak usah itu emosi. Karena mereka itu senang dengan kita ini. Jika tersulah itu, kalau orang tidak percaya ya salah, diri-diri. Malah dia jengkel kalau melihat kita itu dipancing-pancing itu tidak emosi. Jadi kalau kita malah emosi, hari itu karena harus si iman dia tambah sangat dia. Tapi kalau sama itu ya bersama soal itu sama. Nah itu dia malah emosi dia. Nah, akhirat. Yang kedua, cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu juga tak bisa diserahkan ke kita. Kita ini orang nafsu-nafsu ini ya. Masih profesor apa itu ya tetap ada dengan nafsu, betul kan? Maka cara berpikir bisa. Saya baca sejarah itu ya, saya lagi baca buku tentang tulisannya Karen Armstrong ya, seorang perempuan dia mantan biarawati, terus kemudian dia jadi filosof. Tetap bukan Islam. Tapi dia bertanya, dia menulis begini, di Nazi itu ada seorang filsuf namanya Heidegger. Dia itu filsuf Pak, terkenal, teorinya luar biasa. Tapi dia mendukungnya Hitler. Apa dia salah? Bagi dia punya kebenaran. Ya ada benar itu Hitler kayak begitu. Jadi setelah Hitler yang ngomong kayak begitu, tetap aja ada benar. Kenapa? Ketika etis, moral, cara hidup yang benar itu diserahkan kepada orang masing-masing, setiap orang punya tafsirnya sendiri. Maka harus ada yang mengarahkan yang paling benar adalah siapa? Dia yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu hanya bicara tiga itu. Jangan kita ini terlalu gugur dengan suka gaduh-gaduhkan Al-Quran dengan fakta-fakta teman-teman teori-teori sains. Jadi gitu Pak ya. Itu mengajari kita supaya kita nanti tidak jadi orang ngeyelan. Dari dulu waktu madrasah itu Ustaz saya sampai bilang, yang bilang ke bulan itu halusinasi. Jadi karena memang tidak terima, dan itu yang menyebabkan agama kita kemudian malah tidak produktif. Nah ini intermezzo. Jadi waktu saya mencari dalil soal alam barzakh itu ketemu ayat ini, akhirnya ya pernah ada pernyataan ayat ini dihubung-hubungkan dengan fenomena sains. Baik, ada ayat yang lain Bapak sekalian. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika mereka datang kepada mereka kematian, mereka berkata, ya Allah kembalikan saya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh. Jadi orang-orang yang mati itu, ya, orang-orang yang sakratul maut itu hampir rata-rata ucapannya kayak begini. Ya Allah, hidupkan saya lagi kalau bisa, beri saya kesempatan lagi supaya bisa beramal soleh. Pernah dengar kisah seorang ulama yang menjelang sekarang dia berkata, andai lebih bagus. Pernah dengar itu? Andai lebih jauh. Ternyata apa? Ternyata ya, si ulama ini ketika mau meninggal dunia itu terbayang di dia itu amal-amal dia yang sebenarnya sudah baik. Ada orang minta bantuan, dikasih sudah. Tapi ketika mau wafat masih disesali. Padahal dikasih sudah bagus, yang menerima itu sudah senang dikasih bantuan itu. Tapi ketika mau meninggal dunia, amal itu muncul lagi, bukan amal jelek, apalagi amal jelek ya, nggak kebayang kita. Amal baik saja disesali, ada lebih bagus. Terus kemudian ketika ada orang yang tadi itu soal orang kedinginan kemudian dikasih baju, dia masih berpikir ada baju saya yang bagus itu saya kasih. Terus ada orang yang dia itu mau ke masjid, terseok-seok, ya, tidak kuat mau ke masjid, akhirnya dipapah orang-orang itu.
dibantu dipapa ke masjid. Nah, waktu sakaratul maut amal itu muncul lagi. Lalu orang itu berkata ada yang lebih. Jadi amal soleh saja disesali. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih banyak. Apalagi amal. Kalla innaha kalimatun huwa qauluha. Sekali-kali tidak. Itu adalah omongan yang selalu semuanya ngomong kayak begitu.